Selamat siang. Hari ini kita lanjut agenda di tengah guyuran air hujan yang sehari tidak berhenti. Di hari ini kita lanjut materi yang berapa ini? Yang kesekian ya pokoknya. Ya, semoga masih ada energi untuk teman-teman, dan kita ini nanti akan lebih membahas tentang bunyi-bunyian musik, terus intuisi.
dalam proses mereka yang hanya diberi waktu 3 hari 2 malam, mereka harus bisa menyusun komposisi musik kemudian menampilkan kepada penonton. Nah, kemudian yang kedua, belum lama ini saya juga bergabung di forum Pekan Komponis Indonesia yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta bekerja sama dengan Perempuan Komponis, di mana waktu itu saya diminta untuk menjadi moderator dengan menyusun satu kerangka diskusi dengan tema kira-kira ragam metode cipta dalam ekosistem musik. Jadi Pekan Komponis Indonesia ini salah satu program yang diadakan 1 tahun sekali oleh Dewan Kesenian Jakarta dan sudah berlangsung sejak tahun 79, jadi awal 80-an. Dan ini mempertemukan banyak sekali komponis dari berbagai daerah di Indonesia. Menarik sekali dalam diskusi ini karena ternyata satu metode cipta karya musik itu tidak hanya untuk tujuan bagaimana kita menciptakan karya, tapi bagaimana kita mendelivery, mengirimkannya atau menyampaikannya kepada audiens, supaya setidaknya impresi atau pesan atau makna itu bisa betul-betul tersampaikan. Nah, jadi metode itu tidak hanya metode yang bersifat internal, tapi metode yang juga memedulikan audiens. Misalnya ketika nanti teman-teman membuat karya itu, bagaimana sih teman-teman memposisikan audiens. Nah, metode ini juga erat kaitannya dengan kerja-kerja intuitif ya. Kemudian belum lama ini, Desember, kami juga mengerjakan sebuah proyek yang berjudul Gema Tabuhan. Gema Tabuhan ini adalah sebuah proyek instalasi, kami menyebutnya sound installation and site specific performance. Jadi di Pacitan itu ada gua yang memang namanya itu Gua Tabuhan. Jadi gua itu sudah secara organik difungsikan oleh masyarakat sekitar sebagai alat musik. Jadi kalau kita pergi ke gua itu, kita bisa memukul beberapa bagian dan itu menjadi satu komposisi musik. Kami bekerja sama dengan seniman Austria, Elisabeth Simana itu yang ada di foto, membuat satu pertunjukan sound installation, musik komputer, bekerja sama dengan beberapa pemain perkusi. Waktu itu Desember ya, bulan lalu, dan sangat menarik karena ada banyak tantangan yang memadukan bagaimana musik itu digabungkan dengan disiplin arkeologi. Jadi konteksnya arkeologi dan musik. Nah, pengalaman terkini yang belum lama ini, saya juga memandu satu forum di Lokananta, Solo, dengan tema melestarikan dan menghidupkan arsip musik populer dan musik tradisi di Indonesia. Nah, ini forum yang sangat menantang karena Lokananta itu dikenal sebagai sebuah lokus rekaman musik tertua di Indonesia dan punya banyak sekali arsip musik yang harus dipikirkan kembali bagaimana caranya supaya arsip itu punya fungsi di dalam kehidupan. Nah, ini juga memerlukan beberapa variabel yang tadi aku sebut, yang memerlukan imajinasi, yang memerlukan intuisi, yang memerlukan insting, memerlukan pengetahuan dan sebagainya. Yang terakhir, saya sedang membantu saat ini sebuah penciptaan seni yang berbasis riset untuk keperluan S3 dengan judul eksperimentasi sinesonik dalam wacana noise pollution and sound awareness.
Nah, sinesonik ini adalah gabungan dari film dan musik, disebut sinesonik. Jadi elemen visualnya tidak harus gambar bergerak seperti film, tapi bisa juga hanya visual, bisa hanya cahaya, bisa hanya elemen-elemen yang partikel-partikel itu untuk menyusun satu komposisi visual. Nah, ini menarik sekali karena tantangan untuk mewujudkan metode, untuk mewujudkan hasil karya yang bisa merespon wacana polusi kebisingan di perkotaan Jakarta. Kebetulan objeknya di Jakarta ini, dan mempengaruhi bagaimana orang berperilaku terhadap bunyi atau terhadap medan bunyi yang ada sehari-hari gitu. Saya pada tahun 2020 yang lalu juga menulis sebuah buku dengan judul Trauma Bunyi. Itu saya melakukan pengamatan, saya melakukan beberapa riset dan menemukan fakta bahwa semakin hari itu orang semakin tidak menyadari ketuliannya. Ya. Misalnya, contoh itu nonton konser di ruangan tertentu gitu dengan speaker yang besar, tapi tidak merasa dia terganggu oleh dentuman yang luar biasa. Mungkin bisa dikatakan mereka sudah mengidap yang namanya ketulian. Belum lama ini saya juga diwawancara oleh Jawa Pos juga ngomongin soal sound haurak. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar itu, yang sekali bunyi langsung merontokkan genteng, memecahkan kaca. Itu satu tradisi yang masih diuri-uri tapi tidak berbahaya. Ya ada pendukungnya, ya ada yang menolaknya. Itu noise pollution. Nah, oke, kita jadi beberapa fakta itu selalu menantang untuk bagaimana dalam kerja-kerja praktik kita di lingkup seni tentu saja tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tidak hanya membutuhkan skill, keterampilan teknis, tapi juga membutuhkan yang namanya intuisi. Kalau secara formal kan ini istilah intuisi itu kurang lebih ya didefinisikan itu sebagai pengetahuan atau pemahaman tanpa penyimpulan secara langsung terhadap suatu hal, yang pertama. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mempunyai pengetahuan tentang segala sesuatu hal secara langsung tanpa menggunakan akal. Ketiga, pengetahuan dan atau pemahaman bawaan tanpa menggunakan indera pengalaman sehari-hari atau apa. Artinya adalah memori itu dalam berbagai kajian atau studi itu berada di dalam alam bawah sadar manusia. Jadi intuisi itu bukan sesuatu yang konkret. Kerja intuisi selalu berada di dalam alam bawah sadar manusia. Nah, prosesnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, nanti pada slide berikutnya. Nah, ini kira-kira beberapa tokoh yang melakukan studi gitu ya terhadap intuisi itu, salah satunya Benedetto Croce ini. Secara singkat dia mengatakan bahwa intuisi itu sebetulnya suatu bentuk pengetahuan juga. Jadi tidak berbeda dengan logika dalam arti rasio pengetahuan orang pada umumnya. Jadi di dalam intuisi itu memiliki rasionya sendiri, intuisi itu memiliki logikanya sendiri. Jadi menurut Croce itu pengetahuan mempunyai dua bentuk, pengetahuan intuitif dan pengetahuan logis. Pengetahuan yang didapatkan melalui imajinasi dan pengetahuan yang didapatkan melalui intelektual, kerja intelektual, membaca, berdiskusi dan lain sebagainya. Pengetahuan dari individu dan pengetahuan universal, pengetahuan dari hal-hal individual dan pengetahuan dari relasi-relasi di antaranya. Ia berpendapat bahwa intuisi itu sendiri sebagai sebuah aktivitas yang mampu mensintesiskan pengalaman. Dia mempunyai ciri beberapa itu, kalau logika itu biasanya kaitannya dengan
universal, ya, pemahaman-pemahaman universal. Kalau intuitif itu sangat individual, sangat tidak bisa digeneralisasi. Jadi dua-duanya sebetulnya ada posisi yang sama pentingnya atau tidak bisa dilawankan salah satu. Nah, kalau ini pendapat dari Gustav Jung gitu. Mungkin teman-teman juga tahu, ini pakar psikoanalisa. Intuisi itu berkaitan dengan bagaimana pikiran kita bekerja, perasaan kita bekerja secara rasional. Artinya kita pasti dalam berkarya itu punya ukuran benar dan salah. Ya, kalau kita membuat karya itu kan, oh kalau gini itu keliru. Kalau di dalam musik, yaitu disebut falas atau tidak pas misalnya. Itu kerja pikiran yang sangat rasional. Kemudian ada kerja rasional yang lain, senang atau tidak senang, cocok atau tidak cocok, cocok secara personal atau tidak cocok secara personal, bentuk karyanya pas atau tidak. Tapi ada juga dua fungsi lain yang kaitannya dengan kerja jiwa manusia itu, yaitu pertama penderiaan atau yang bersifat irasional. Ini tanpa penilaian, jadi istilahnya itu kita bisa secara otomatis terkoneksi dengan apa yang kita lakukan. Wah, ini kayaknya pas, nah, ini kayaknya cocok, oke kita pakai elemen ini. Misalnya kerja tim itu membentuk satu komposisi multimedia misalnya, katakanlah tiba-tiba, wah aku kok merasa ini cocok ya, merasa ini, itu satu kerja penderiaan. Kemudian ada yang satu lagi itu intuisi. Intuisi disebut Jung itu ya tanpa pertimbangan, ya, satu kerja yang berada di dalam alam bawah sadar yang sangat naluriah. Seringkali ya munculnya itu tidak terduga. Nah, ini ada satu kerangka yang disampaikan oleh Graham Walsh namanya. Udah lama banget sebenarnya teori ini, tapi masih bisa untuk digunakan. Jadi cara kerja konseptual intuisi itu melalui kira-kira kalau menurut Wallace ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah preparation, terus incubation, illumination, dan verification. Preparation itu semua hal yang berkaitan dengan apa yang akan mempengaruhi cara kita memfungsikan intuisi. Intuisi itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi adalah sesuatu yang diasah atau diolah atau dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Pertemuan dengan teman-teman, berdiskusi, membaca buku, menonton film, dan sebagainya itu akan mempengaruhi. Kemudian ketika itu sudah menjadi insight dan masuk ke dalam pikiran atau pengalaman kita, itu kemudian masuk ke tahap yang disebut inkubasi. Itu akan didiamkan, karena mungkin tidak langsung dipakai, jadi didiamkan dulu di dalam pikiran kita, di dalam tubuh kita, sampai pada saat tertentu itu akan digunakan, akan dipanggil kembali. Nah, kemudian akan pada tahap iluminasi. Iluminasi ini semacam memilah-milah, semacam melihat kembali mana yang relevan untuk digunakan. Nah, yang terakhir adalah menguji seberapa jauh elemen-elemen yang sudah kita persiapkan, diinkubasi, diiluminasi itu relevan untuk kerja kreatif. Gampangnya ini, cara kerja praktisnya ini. Jadi kita mendapatkan input atau insight ya, atau pengalaman di dalam kerja-kerja keseharian kita. Mungkin kita berkuliah, mungkin kita mendengar musik, mungkin kita menonton film dan sebagainya. Kan selalu ada input gitu, selalu ada wawasan, selalu ada pengalaman. Nah, input, insight atau experience ini kemudian berkembang menjadi yang disebut memori. Memori ini
sangat bersifat random, artinya tidak mungkin kita konsepkan, oke aku ingat ini tanggal ini begini, tidak. Tapi memori itu sifatnya sangat random, dan kadang-kadang ada, kalau menurut psikologi kan ada long term memory sama shortnya. Ada memori lama yang bisa kita ingat, ada memori yang satu hari kemarin atau kemarin lusa. Dan kemampuan manusia atas memori ini sangat berbeda gitu satu sama lain, tidak bisa sama flat gitu. Kadang kalau semakin tua ya memorinya semakin lemah kan. Kalau masih muda mungkin masih baik gitu. Nah, kemudian memori ini berkembang menjadi fakta atau problem apa yang sedang kita hadapi. Ya, kita mendapatkan wawasan, kemudian ada memori, kemudian kita menghadapi fakta. Oke, sekarang teman-teman berkumpul, bikin tim, mungkin bikin karya, bikin kegiatan apapun, ada fakta, terus menemui problematika. Nah, memori yang telah kita simpan di masa silam itu kita panggil kembali, recalling memori. Lalu ada yang terakhir kemudian kita sebut sebagai aksi atau desisi. Nah, ini cara praktis intuisi sebenarnya hanya muter seperti ini terus, tidak sistematik kadang-kadang, tapi punya fungsi nyata itu di dalam khususnya kerja kreatif. Nah, kalau berbicara goalsnya itu juga macam-macam sebenarnya. Intuisi itu ada untuk keperluan penciptaan, ada untuk keperluan permainan musik. Kalau di dalam musik jazz mungkin teman-teman ini ada yang praktisi musik jazz atau noise atau apapun, ada kecenderungan untuk oke, ini bisa improve. Ya, improvisasi itu intuisi menjadi salah satu bagian untuk pendukung kerja-kerja improvisasi. Tanpa memori, improvisasi juga tidak akan bisa terjadi. Improvisasi tidak akan bisa berjalan. Tanpa pengetahuan ya sama saja. Jadi porsinya boleh sama. Kemudian ide intuisi itu juga dapat digunakan sebagai ide untuk keperluan riset ataupun untuk keperluan kerja-kerja kreatif yang lain di luar penciptaan dan permainan musik. Kemudian yang lebih penting menurut saya adalah intuisi itu bisa menjadi semacam problem solving atau untuk mengatasi persoalan. Orang kadang menyebut kayak kalau di sebuah perusahaan gede itu, oh ini inflasi misalnya, ada satu krisis moneter, direktur perusahaan itu punya firasat akan terjadi sesuatu kalau dia tidak segera mengambil keputusan tertentu. Nah, itu di situ intuisi bisa bekerja, pengetahuan bisa bekerja, memori bisa bekerja, dan lain sebagainya. Sehingga ada tujuan yang sebetulnya sangat penting di dalam kerja kreatif adalah soal problem solving. Nah, aku ingin mencontohkan beberapa musik, tapi nanti dulu mending kita bisa berdiskusi dulu ya beberapa saat itu sambil mungkin jangan hanya bertanya atau itu, tapi saya kira bisa memberikan komentar yang kritis atau diskusi-diskusi yang bisa memberikan wawasan untuk kita semua. Gitu dulu ya Mas Farid ya, sebagai pengantar ya. Semoga bisa dipahami teman-teman. Bisa sebagai bapak aktor. Oke, gitu teman-teman. Tentang intuisi penciptaan kita mempelajari, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan seringkali itu muncul ide, muncul gagasan, dan kadang itu sebenarnya bukan gagasan tetapi justru intuisi. Nah, kita mengetahui secara teoretiknya, dan ternyata hal-hal seperti itu juga penting. Nah, karena
ini juga berkaitan dengan model penciptaannya teman-teman nantinya. Nah, silahkan kami buka forum dialog bagi teman-teman, utamanya yang mungkin bergiat di bidang musik, noise, mungkin lain sebagainya. Nah, itu silahkan bisa disampaikan apa yang kira-kira bisa kita dialogkan di forum ini. Monggo, dapat dulu. Mana ini permusikan ini? Oh iya. Musik noise dengan bu ini yang Meksiko tari lembana tuh. Mantap. Pernoisan duniawi. Terus noise. Request noise. Tanya mungkin awali pertanyaan aja. Salam kenal Mas, saya Martin dari Jogja. Ini kan mungkin apa tematiknya musik ya, tapi saya dari seni rupa, tapi mungkin ada sama gitu. Sebenarnya sangat menarik membahas ini karena menurut saya ini sangat dekat dengan kultur kita gitu. Nah, satu hal yang menjadi fakta di seni rupa adalah kami masih menghadap barat gitu, dan pasar masih dari sana dan para perupa tentu mengikuti pasar gitu. Nah, hal ini, metode penciptaan seperti ini sebenarnya sangat dekat dengan kultur kita, tapi setahu saya belum di seni rupa belum banyak pasar yang bisa menerima, tertarik, tapi belum bisa memahami seutuhnya metode penciptaan seperti ini. Nah, bagaimana cara menjelaskan proses atau produk dari karya-karya yang berasal dari intuisi ini ke dunia logika, ke pasar barat saat ini mungkin kalau bisa disebut. Nah, yang pertama, yang kedua, tadi kan ada perasaan itu maksudnya apa ya Mas? Di kotak-kotak itu. Nah, perasaan kan rasional. Perasaan di sini itu apakah sama dengan konteks Jawa Rosso itu? Nah, itu kalau Rosso itu gimana? Maksudnya bedanya dengan perasaan ini gimana? Mungkin itu dulu. Yang lain dulu ya, oke. Monggo. Halo. Oke, makasih Mas Eri materinya. Aku pembaca art musik today juga sering baca. Terus ya, mungkin aku juga punya pertanyaan. Sebenarnya lebih ke apa ya? Elaborasi aja sih, mungkin provokasi juga. Karena aku pikir teman-teman kan punya disiplin yang beragam di sini ya, jadi aku pikir menarik untuk melihat keberagaman itu ya. Nah, kalau aku justru kebalikan dari Mas Martin, aku melihat hari ini tuh polemik di seni kontemporer itu mengarah ke arah partisipatoris gitu ya. Nicholas Boryok bikin tema tentang relasional estetik misalnya, atau Tania Bruguera bikin tema tentang useful art gitu. Jadi dimensi kepenontonan, partisipasi itu sangat jadi jangkar banget gitu. Apalagi bukan hanya partisipasi, tapi lebih radikal mungkin juga upaya untuk melihat khalayak gitu sebagai medium gitu, bukan lagi penonton gitu. Dan polemik soal spektatorship ini menurutku penontonan atau relasi antara penonton dan seniman dan lain-lain kan mulai sangat lebur ya. Kita bisa lihat banyak inisiasi yang
berjangkar pada persoalan itu gitu. Dan jadi kalau menurutku di pembacaan yang aku lihat itu juga berpengaruh ke arah wacana gitu. Orang mulai meninggalkan juga perdebatan antara intuisi, rasio, emosi, perasaan, karena orang fokusnya kan jadi lebih sangat riset sosial gitu. Jadi yang artistik itu yang etis, yang estetis itu yang politis. Jadi dimensi-dimensi yang melebur itu udah sangat dibicarakan sekali hari ini. Termasuk batas antara timur dan barat, dan stereotip antara timur yang rasa, barat yang rasio itu juga mulai, bahkan udah sangat lama ya didekonstruksi gitu. Jadi aku pikir yang aku tunggu-tunggu justru openingnya Mas Eri tadi gitu, tentang apa namanya proyek-proyek yang sedang dilakukan. Aku pikir sangat berjangkar pada hal-hal tersebut gitu. Dan aku menunggu sebuah upaya melihat kayak intuisi yang sosial gitu, bukan intuisi yang psikologis, yang individual, karena seniman seringkali punya individualitas yang kuat gitu. Sementara aku pikir gestur-gestur estetika hari ini, bahkan seniman kalau bisa nggak kelihatan gitu. Warga yang ya banyak lah, di sini ada banyak yang udah belasan tahun mungkin ya ngelakuin praktik itu, Mbak Fitri, Mas Isrol, mungkin Lembana juga, Mas Martin punya banyak singgungan dengan gestur-gestur tersebut gitu. Jadi aku pikir ini jadi kayak semacam upaya provokasi dan untuk menjembatani juga ya dengan percakapan, termasuk hari ini kita di sini kan dengan harapan buat karya yang partisipatoris dan lain-lain. Jadi formulasi semacam apa ya gitu. Termasuk kalau aku terakhir yang ingin ku provokasi betul sih soal kebermanfaatan ya. Maksudku kalau kita punya semacam wacana estetika kayak seperti tadi ya, yang sangat melebur dan berjangkar pada yang sosial tadi, aku pikir kita nggak sulit ya untuk memikirkan kebergunaan gitu. Ya tadi misalnya ada Tania Bruguera bikin konsep tentang useful art gitu. Jadi dia salah satu karya tuh kocak juga, dia bikin partai gitu di Meksiko. Terus si partainya tuh orang-orang yang imigran yang mau lari ke Amerika dan keluarganya, terus dikumpulin, ya bikin partai fiksional aja gitu keliling parlemen. Terus kayak kita pemilu PDI kampanye pakai air eking itu orang. Nah, semacam itu, tapi dilakukan untuk melihat hubungan yang lebih jauh gitu. Karena yang kemudian jadi itunya ya mediumnya kan publik ya, halayak gitu. Termasuk pengetahuan yang sejarah tubuh, pengetahuan apa yang tersimpan di sana gitu. Itu mungkin pantikan dan provokasiku, sehingga mungkin kesimpulannya soal intuisi sosial itu ya, bisakah kita membayangkannya, dan kendaraan artistik estetik seperti apa yang mengantarkan kita pada seni yang berguna ya, tanda petik, yang bisa melakukan intervensi sosial, perubahan sosial yang skalanya mikro dan lain-lain. Jadi itu aku pikir pantikanku yang kutaruh paling akhir gitu soal intuisi sosial. Ya mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Martin dan Mas Amos. Saya sering nonton pameran seni rupa ya Mas ya, terakhir Arjok. Kemudian ada satu momen yang pada waktu itu menggerakkan sensasi ya katakanlah, ketika saya berkunjung ke pameran Hanafi. Jadi pada satu bidang kanvas itu hanya ada warna hitam dan
peneliti, peneliti. Unsurnya itu hanya warna hitam, goresan abstrak, dan peneliti. Tapi karya itu dalam pandangan awam saya waktu itu ini unik karya itu. Saya tidak tidak mempunyai bekal wawasan untuk melihat karya itu barat atau timur, Hanafi orang Jawa atau orang mana gitu. Tapi ini beda. Pada waktu itu kalau nggak salah kira-kira pameran tahun 2009 atau 10. Dan kebetulan saya dengan Hanafi juga dekat, kenal akrab. Kemudian saya tanya beliau, ada unsur-unsur yang dari sisi subjektif seniman itu yang tidak bisa diukur berdasarkan formalisme universal itu. Nah, sebab itu mungkin benar kata Amos, mungkin ya demarkasi barat timur atau segala macam itu yang membelenggu ruang ekspresi seniman sekarang ini sudah sangat lebur, sudah sangat tidak bisa diprediksi. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa intuisi itu bukan metode, logika juga bukan metode. Intuisi itu lebih merupakan dorongan yang akan mengarah kepada aksi. Kita tidak perlu ingat, wah ini saya mau pakai intuisi, kan enggak gitu ya. Ini enggak. Jadi makanya disebut dalam banyak teori itu intuisi itu adalah kerja alam bawah sadar. Seperti dikatakan Gustav Jung. Mungkin kita semalam begadang baru tidur jam 4, tiba-tiba setengah 6 kebangun, pegang kanvas atau pegang alat musik, langsung ketemu itu ide, tiba-tiba jadi itu karya gitu. Itu produk intuisi sebetulnya. Tapi kan kita tidak melampaui metode intuisi. Intuisi itu bagian dari satu variabel yang secara ilmiah sudah dibuktikan oleh para peneliti, baik itu psikolog maupun psikoanalis maupun filosof, yang bisa membantu kita untuk cermat atau membantu kita untuk memberikan dorongan yang lebih maksimal terhadap kerja kreatif. Nah, soal intuisi sosial itu setuju, meskipun wacana partisipatoris itu kan sudah lama banget sebetulnya, ya 50 tahun, 60 tahun yang lalu. Sejak sejarah seni Fluxus, Dadaisme itu sudah bagaimana orang sudah bosan dengan kerja-kerja individual, fungsi-fungsi yang sangat terbatas, sehingga orang mulai menghubungkan karya seni itu dengan medan publik dan sebagainya. Nah, intuisi sosial ini juga menjadi salah satu pembicaraan. Jadi intuisi itu bukan hanya semata individu terus untuk individu, enggak juga. Jadi intuisi itu selalu punya koneksi dengan realitas sosial yang kita hadapi. Kita bertemu beragam orang, mungkin belum kenal, belum tahu keahlian masing-masing. Kadang-kadang kita bisa tahu, oh ini bisa nih orang ini diajak bekerja, ini kayaknya nggak males-malesan. Itu bukan feeling, itu hasil dari kecerdasan memori yang kita inkubasi, kita iluminasi. Kalau saya percaya itu. Jadi kadang-kadang karena saya bergaul dengan teman-teman seni rupa, dengan teater, dengan seni musik, kadang-kadang membutuhkan dalam sosial skill itu membutuhkan hal-hal yang tidak bisa dirumuskan oleh logika itu. Seringkali penjelasan latar belakang seseorang itu tidak cukup. Kita bisa menangkap, oke, aku milih kamu, padahal aku belum kenal kamu, tapi aku percaya sama kamu bisa bekerja untuk tim.
saya sering menjadi leader untuk beberapa proyek juga, jadi kadang-kadang itu selalu dibutuhkan untuk apa supaya kerja itu efektif. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi apa Mas, kaitannya kalau rasa ini beda. Kalau rasa dalam konteks Jung itu sangat berbeda dengan Jawa. Ya, rasa mereka kan tidak percaya ya unsur-unsur Ronggo Warsito apalagi untuk menjelaskan itu bukan susah, tidak bisa sampai ya gitu. Jadi parameter istilahnya rasa perasaan dalam konteks Jung atau psikoanalisis itu ilmiah, itu logis, akhirnya diposisikan pada rasional. Kalau dalam filosofinya Damarjati Supajar, profesor, itu rasa itu adalah kumpulan logika-logika pengalaman Jawa. Pengalaman Jawa itu adalah pengalaman batiniah, itu posisinya dalam konteks emosional. Nah, itu berbeda. Ya kira-kira gitu dulu jawabannya. Jadi setuju, tapi beberapa hal memang kita perlu melihat kembali bahwa yang dilihat dari karya itu memang ada unsur yang membuatnya terasa unik dan bermakna atau tidak itu kadang ya urusan nanti ya, tapi memberikan impresi gitu. Dan pengalaman impresi itu bagi setiap subjek akan selalu berbeda dan tidak harus ketemu pada saat karya itu disajikan. Bisa jadi manfaatnya minggu depan, atau bisa jadi manfaatnya bulan depan, bisa juga. Oke teman-teman, jadi seperti itu kita lanjut ke dialog yang kedua. Mungkin dari belakang apa ada yang mau ditanggapi atau mau didialogkan kembali? Iya masalah. Oke, masalah ini aktivis atau dia didengkotnya noise di sini Pak. Mengenalkan noise-noisean di Kudus itu Mas Oman. Ya, terima kasih Mas Faris, Mas Farid. Tapi pertama perlu klarifikasi Mas ya, aku bukan dengkot noise Mas. Aku tuh orang nggak paham nada Mas. Kalau main gitar itu aku cuma bisa kunci C, A minor, D minor itu G aja lagi. Kalau harmonika cuma bisa Ibu kita Kartini gitu. Tapi kemudian entah mendapat keberanian dari mana mengumpulkan teman-teman yang bergerak di yang suka mengeksplorasi bunyi-bunyian itu. Jadi di sini saya mewakili teman-teman itu, ya, ada Mas Andom dan Mas Munbun yang belum bisa hadir, dan mereka beberapa di sana karena secara proses pemanggungan di bidang musik mereka sudah melalang buana. Gitu. Sedangkan saya sendiri itu berlatar dari sastra, di mana bercita-cita, kalau semalam bercita-cita menjadi santri, kalau hari ini aku bercita-cita menjadi musisi. Nah, tapi kalau kata teman-teman suara saya itu mblenyek Mas, gitu. Sama sekali tidak bisa dinikmati. Akhirnya, tapi aku mendapatkan ruang yang nyaman di sama teman-teman noise itu, menjadi narator, gitu. Nah, dan di diskusi hari ini sebenarnya aku pengen berterima kasih banyak dengan kehadiran Mas Eri, dengan materi-materi yang dibawa, karena akhirnya aku banyak menemukan katarsis pencerahan gitu, di mana proses kita bertiga di audio ini, metode yang kita biasa eksplorasi itu kayak apa sih begitu kan, karena satu teman saya ini menolak namanya konsep latihan Mas. Iya, dia tidak mau latihan. Saya pernah membuat konsep yang cukup panjang dan agak berdetail itu kan, ditolak, gak usah, los ke wae lah itu Mas. Sedangkan ketika itu kita berkomitmen ada kolaborasi dengan warga lokal ibu-ibu gitu.
wah ini nanti gimana ya gitu kan. Nah, jadi memang kita bertemu kita mainnya malam ya, sore itu bertemu baru ngobrol-ngobrol terus dia tanya gitu kan, kira-kira narasi yang tak bawakan itu pengen menyampaikan apa begitu. Jadi yang membuatku khawatir itu bukan penonton, tapi teman-temanku sendiri malah. Ini nanti mereka membuat kejutan apa gitu kan. Jadi benar-benar di situ secara penuh itu kita menggunakan mungkin ya tadi itu lebih ke intuisi ya, jadi kecenderungannya seperti itu. Nah, dan kita itu goalnya cuma satu setelah pentas. Pokoknya pentas ini setelah selesai, baik yang terlibat di dalam pemanggungan terakhir sama ibu-ibu yang terlibat dalam pentas, semua ketika turun dari panggung harus merasakan sebuah kepuasan batin. Begitu, kita tidak peduli penonton itu nanti paham atau tidak, begitu kan? Nah, saya egois itu mas. Ya, jadi karena mungkin kita belum sampai di sana. Bagaimana sih menjadi sebuah pertunjukan ke penonton gitu kan, dengan konsep yang kita bawa, dengan bunyi-bunyian yang teman saya ini suka bunyi-bunyian yang merusak gitu kan, yang satu masih bisa berkompromi dengan ambiennya gitu. Jadi ya itu sering sedih mas. Dan saya kira kalau teman-teman yang saya bentuk itu mereka itu sebenarnya berbeda jalur. Yang satu underground, yang satu ya kan, yang satu menolak global PDP gitu kan, yang satu menerima gitu. Tapi mereka akhirnya menemukan titik kompromi lah gitu, dalam proses ini. Gitu. Dan hari ini di Kudus ya mereka ini yang masih tersisa begitu. Iya, aku bilangnya gitu, tersisa karena untuk sebelumnya mereka berdiri sendiri. Ya, itu sih Mas Heri. Intinya aku mau berterima kasih banyak dengan materi yang jenengan bawakan hari ini. Aku juga tadi melihat kerja-kerja jenengan di bergerak merekam itu ya, ada waktunya juga kerja-kerja di sana. Itu sangat membantu banget buat referensi pamit dan teman-teman juga sih Mas. Terima kasih banyak Mas Heri. Farid juga terima kasih banyak. Masih ada yang mau berbagi lagi? Ada? Satu lagi. Mbak Jara-Jara. Mas Heri mungkin. Baik, perkenalkan Mas, saya Tata dari Jepara. Ini sharing sih soal kedilemaan saya juga menciptakan sebuah karya. Pada dasarnya sebenarnya saya adalah bukan seorang performance art yang profesional, karena pada saat di Jepara terjun lalu dibenturkan oleh keadaan-keadaan yang memaksa saya harus turun ke masyarakat dan menciptakan sesuatu untuk mereka. Di saat itu saya juga belajar gitu, jadi otodidak. Apa yang saya lakukan dalam seni performance art itu adalah otodidak. Tapi dalam kebelakangan ini saya selalu melihat sosial media itu sedang menjadi pro dan kontra. Saya pernah membaca satu statusnya salah satu seniman di isi Jogja juga yang merasa bahwa performance art itu seperti tidak punya identitas, karena ya cuman mengandalkan gerak dan merespon sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu membuat saya sedikit down dan apakah benar, karena saya merasa juga bukan seorang perupa, saya tidak bisa menggambar, saya tidak bisa menulis, menguasai sastra misalnya dan lain-lain. Saya cuma bisa mengandalkan ketika kita mendapatkan satu tantangan untuk perform di salah satu acara misalnya, kemudian temanya pada saat itu misalnya ada salah satu ulang tahun teman saya di kedai teh, sehingga kan kita harus membahas tentang teh. Nah, performance art yang harus ditunjukkan adalah ya soal itu. Pada saat itu yang bisa saya lakukan hanya membaca kronologi atau sejarah teh, kemudian mengobservasi bagaimana pada zaman dahulu kala orang-orang itu bekerja di teh. Jadi apa yang mereka lakukan, properti apa yang mereka bawa, lalu itu yang akan saya lakukan ketika membuat performance art. Termasuk juga membawa properti yang bisa saya gunakan untuk interaksi. Namun akhir-akhir ini seperti dilema gitu, apalagi pada saat terjun di Jewetan menghadapi teman-teman yang kemudian sudah mempunyai karakter yang kuat dan memang basicnya di situ.
jujur ini kepentok karena materi yang kita terima itu banyak sekali, sehingga saya sulit sekali menentukan kasus atau menentukan poin mana yang bisa saya ambil ceritanya, lalu saya masukkan ke perasaan, kemudian mengandalkan intuisi. Ini belum keluar, jadi semakin kesini semakin dilema, bingung memilihnya gitu. Awalnya saya ingin kretek ya, karena kan kami fokus di perempuan gitu, sehingga saya pikir ketika menggarap sebuah kretek akan ada bentuk-bentuk kasus atau sebuah benturan atau apa ya, kontradiksi di masyarakat gitu loh, tentang kretek yang tentunya di sini sendiri mendapat kemajuan gitu kan. Nah yang saya terima tuh yang bagus-bagus, sehingga saya tidak menemukan kasus apa nih yang bisa masuk ke feeling atau yang ke perasaan saya sehingga saya bisa muntah gitu mas. Jadi saya bingung, ini benar-benar bingung. Semalam saya sudah tanya kepada Pak Indarto tentang metode yang dilakukan dia ketika dia melihat alam sekitar kemudian menciptakan sebuah karya, tapi belum sampai tuntas gitu mas. Jadi mohon dibantu dan diarahkan, karena ini kan saya bawa teman-teman. Nah kita sendiri sebenarnya juga ingin membuat instalasi ya, lalu kan akan diiringi dengan performance art. Apakah itu bisa nyambung? Kemudian saya masih bingung memikirkan bagaimana cara meresponnya gitu sih. Terima kasih banyak. Ada juga masalah dan kata masing-masing pribadi punya proses kerjanya. Mas Eri. Sampai kita tua itu dilema nggak pernah selesai. Apalagi saya anak sudah 2, mikir mertua, mikir ibu. Belum harus menulis, belum harus berkarya. Artinya dilema itu justru satu pintu masuk ya, secara gampang gitu. Memang kadang-kadang ada hal-hal yang dalam tanda kutip memang belum mampu kita selesaikan gitu. Nah tentu saja aku tidak bisa memberikan solusi yang praktis ya gitu. Apalagi proses teman-teman untuk forum ini kan hanya berapa hari? 5 hari, ini sudah tersisa 2 hari gitu. Tersisa 2 hari ya berarti. Jadi pesan saya tidak usah terlalu terganggu dengan itu Mbak Tata. Itu. Jadi yang menurutku jadi beban adalah kita berpikir hasil daripada berpikir makna-makna apa yang bisa didapat dari proses. Ya, tapi kan ini kan untuk masyarakat juga, maksudnya juga diberi PR bahwa ini juga bisa bermanfaat bagi. Gak usah digubris. Tidak usah dipikirin. Saya takut tidak bisa memberi kebermanfaatan. Yang jadi beban itu kata kebermanfaatan itu dalam tanda kutip itu beban, itu membebani. Makanya saya bilang coba dikuliti atau dicermati setiap proses demi proses itu pasti ada maknanya loh. Pasti, nggak mungkin tidak. Itu dulu, itu kan paling dekat ya, paling dekat dengan pengalaman kita gitu. Ya memang kalau ukuran manfaat itu biar tugasnya dinas sosial gitu loh. Biar tugasnya itu kementerian terus. Ada dilema juga dalam konteks dalam konteks disiplin akademik penciptaan seni. Ada kubu, katakanlah ini betul-betul kubu gitu, yang menganggap tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian itu sama sekali tidak penting. Yang penting adalah artistiknya gitu. Karena satu penciptaan seni itu bukan bentuk kajian atau bentuk penelitian ya. Kita tidak bertanggung jawab untuk memecahkan masalah sosial. Kita tidak bertanggung jawab untuk merubah atau
memberikan solusi terhadap permasalahan sosial. Tugas kita adalah menawarkan, memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa memberikan impresi gitu. Nah, impresi ini kan kadarnya bukan manfaat gitu. Kadarnya bukan manfaat tapi pengalaman gitu. Jadi mungkin nanti diganti di sini itu memberikan pengalaman sosial gitu, lebih menarik gitu. Tapi gini, maksudnya kebermanfaatan itu bukan berarti juga tidak penting ya, artinya gitu ya. Tapi dalam kadar tertentu kan seniman itu tidak secara eksplisit, tidak secara langsung bekerja untuk itu. Jadi secara singkat ya, tidak usah khawatir, jangan ada. Jadi kata dilema di dalam pikiran itu ya harus dihapus dulu. Proses, dinikmati prosesnya, jangan bergantung pada hasil bagaimana. Tapi setiap elemen demi elemen proses itu kita bisa memaknai. Nanti jadi diary, jadi artikel yang lain, bisa didiskusikan kembali, itu kan jauh lebih penting. Mungkin 5 tahun lagi Mbak Tata jadi kepala dinas sosial, bisa juga urusan seni performance art. Gitu. Yang noise itu kan unik ya, jadi ya itu agak berseberangan, tanpa konsep latihan, nggak mempedulikan audiens, nggak apa-apa gitu. Itu satu realita gitu. Ada kasus yang ada apa istilahnya, fakta yang lain ketika memang ada satu pertunjukan yang memang audiens itu punya posisi dalam hal ini. Noise itu kadang-kadang ya kadang cuman ekstase kelompok individu, tapi ya itu bagian dari cara ekspresi itu. Terserah audiens mungkin akan menilai di mana, bagaimana. Itu satu kolektif yang hidup gitu pada saat ini. Pernah ke Jogja Noise Bombing Mas, main sana? Teman yang pernah. Hah? Teman yang pernah. Ya, belum, kelompok ini belum. Cuman ada pengalaman menarik ketika waktu itu pentas di TVRI Semarang. Oh iya. Jadi mungkin karena terlalu terbawa suasana itu kan, kita tuh bawa gamelan kecil itu. Itu banding gitu kan. Setelah selesai itu kita itu kayak di sidang ditanya, itu tadi maksudnya apa? Itu kan simbol negara gitu, simbol visional gitu kan, simbol bagi. Kenapa kok dihancurkan? Spontan aja waktu itu, karena sebenarnya kita juga itu improv spontan juga ya, tapi kita bisa menjawab bahwa mungkin ya seperti inilah wajah negara hari ini begitu kan, karena waktu konteksnya reformasi di korupsi dalam pentas itu. Cuman agak terkejut juga ketika tiba-tiba setelah selesai pentas itu dekat terus ditanyain itu tadi, kenapa kok diurusan batik-batik gitu? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, mungkin yang lain. Oke, begitu teman-teman ya. Ini saya tawarkan lagi ke jam 15.50. Bila ada yang mau direspon lagi, saya kasih 1 kali kesempatan. Ya, 10 menit lagi ya. Nah, setelah itu nanti ada sedikit paparan dari Mbak Karen dan Mas Adnan terkait dengan proses nanti teman-teman berkarya. Ada lagi? Boleh ya? Boleh? Iya. Cek. Ya, tadi teringat yang membentuk intuisi tadi kan ada banyak hal segala yang diinput tadi. Nah, berarti algoritma digital yang kita klik sekarang itu menjadi vital pembentuk intuisi hari ini. Oke, aku penasaran itu. Ya, yang lain dulu. Ada? Mas Ferry atau yang lain? Ya. Ada ya? Ada yang mau berbagi lagi, mau?
Mas Budi, Mbak Melu, Mbak Meli, apa nih? Oh iya. Oh Mas Ferry. Perkenalkan, nama saya Ferry dari Solo. Jadi mungkin secara ini dulu ya Mas. Mungkin saya di Solo gitu. Mungkin kalau di basic seni rupa Solo itu sangat sedikit gitu untuk melakukan seni rupa. Dan saya praktek-praktek atau dalam metode atau bagaimana penciptaan itu terkadang terinspirasi juga dari teman-teman musik, dari teman-teman performer gitu kan, teman-teman tradisi gitu, bagaimana dalam mencipta gitu. Ini sih Mas, lebih pada bagaimana sih, nggak tahu ya, aku belum memahami betul tentang bagaimana atau intuisi atau tadi yang kalau Jawa ada wangsit ataupun terus kayak mungkin Mbah Prapto, Sudarmo itu juga ketika performan dia besok perform apa nggak tahu gitu, tiba-tiba besok perform gitu, dan memang benar-benar karya itu, dan terasa bahwa ketika audiens merasa bahwa wah, karya ini bukan cuma apik gitu, tapi mungkin bisa asui kok bisa seperti ini gitu. Lah bagaimana sih sebagai kita yang bisa maksudnya bisa bukan menerima, jadi merespon hal-hal yang mungkin seperti merespon apa ya, di sekeliling yang bisa kita terima terus kita luapkan juga dalam bentuk karya, dan nggak cuma kita bikin seperti karya seperti yaitu maksudnya bagus aja gitu, tapi bagaimana bisa menciptakan seperti asli karyanya kok gini gitu, seperti itu, begitu Mas. Iya Mas Ferry, itu. Ada lagi? Masih dong? Udah ya? Oh ya. Mungkin ke Mas Martin dulu. Itu apalagi internet ya, media sosial dan sebagainya itu. Mungkin kalau kita nontonnya setiap hari konten receh-receh misalnya, anggap aja gitu ya, yang direkam memori ya itu, mau tidak mau kan itu organik sekali. Iya, kalau kita tiap hari baca diskusi, outputnya juga akan berbeda. Kita nonton konten-konten yang receh-receh seminggu mungkin sehari sekali, tapi cuma 5 menit, oke, misalnya ya, selebihnya ya. Tapi itu tidak bisa dikatakan mutlak juga. Artinya orang bisa segera men-skip memori kalau itu kan sifatnya sementara semua sebenarnya. Ada hal-hal yang dalam ketika kita scroll itu ya jangan berusaha diingat itu, tidak apa-apa. Kalau tidak berusaha diingat, dia tidak akan terinkubasi. Kalau menurut teori ya. Tapi kalau buku dan sebagainya itu kadang-kadang kan punya impresi yang berlainan. Kita punya hubungan yang nonton film dokumenter atau film-film yang mungkin tidak sekedar hiburan gitu, atau menonton pameran dan sebagainya. Artinya pilih intuisi itu bisa dikelola secara sadar, tapi hasilnya adalah hasil yang bersifat tidak bisa diprediksi atau bawah sadar. Jadi kita bisa mengelola, artinya dalam seminggu aku pengen mendisiplinkan diri untuk mempelajari tentang satu tema yang akan jadi karyaku gitu. Dengan mencari referensi sebanyak mungkin. Kita kan berusaha membenamkan insight-insight itu ke dalam memori. Itu kan sadar, itu proses sangat sadar. Nah, outputnya bisa bawah sadar, bisa sama sekali tidak. Sejauh
apa yang kita terima itu kita sadari sebagai memori dan perlu untuk kita ingat, itu akan berpengaruh. Nah intinya itu. Kalau tidak ya tidak. Itu ya kira-kira. Terus Mas Ferry, nah itu kalau belum lamanya aku ketemu Mbak Melati juga, Mbak Melati Surya Dharma. Itu juga ya? Iya. Ya. Di Kata Bunyi atau apa? Nah, bisa ngobrol kan kalau kita melihat pengalaman Mbak Melati dan sebagainya lah, ya mereka menempuh sekian waktu yang sangat panjang ya, untuk memperoleh maupun mengekspresikan banyak hal di dalam kekaryaan, dan momentum untuk tiba pada satu karya yang wah ini dan karyanya itu kan tidak selalu terjadi, ya kan? Kadang-kadang tidak, dari sekian puluh, sekian ratus bahkan karya yang dibuat, mungkin hanya satu yang sangat, bahkan bisa dikatakan sangat fenomenal gitu, katakanlah gitu. Tapi selebihnya itu juga tidak bisa kita abaikan sebagai karya yang tidak penting atau belum berhasil, juga tidak. Itu sebagai kumpulan kumpulan portofolio yang berfungsi untuk menuju karya selanjutnya yang akhirnya dianggap berhasil itu. Nah ini sebenarnya subjektif juga Mas Ferry, antara selera atau ekspektasi masing-masing yang berlainan ya. Tapi kalau saya percaya bahwa kecerdasan seorang seniman dalam berkarya, dalam memperoleh ide maupun memperoleh landasan konsep dan sebagainya itu adalah hal yang tidak sederhana. Meskipun karyanya terkesan sepele, tapi dibalik itu kan kita tidak bisa menganggap itu satu proses yang hanya bisa dilakukan 1-2 hari. Nah, ini banyak contoh lah, John Cage sebenarnya dalam musik ya. John Cage itu butuh puluhan tahun untuk kembali lagi memainkan piano yang klasik setelah sebelumnya dia sangat eksperimental. Dan banyaklah seniman performance art yang bisa dicontohkan dan dicontohkan oleh Mbak Melati juga, mulai melewati tari yang konvensional sampai segala macam bentuknya. Jadi prinsipnya adalah menurutku ya tidak ada cara lain kecuali yang mencoba terus sampai ketemu yang paling berhasil. Karena saya nulis itu sudah 1000 kata, 1500 kata, terus merasa tidak puas dan tak hapus semua Mas. Tapi saya nggak rugi dengan apa yang saya lakukan. Mungkin karya juga begitu ya, kita sebagai seniman gitu. Ada hasil di mana sangat tidak puas, pengen merevisi, bahkan tidak ingin mengingat lagi karya itu ya pasti bisa terjadi. Gitu kira-kira. Terus nanti teman-teman silakan mengunjungi, karena waktunya sudah habis, mengunjungi website YouTube-nya Oktober Meeting. Gitu ya. Nama akunnya Oktober Meeting, ini satu forum yang kami buat di Jogja tahunan setiap bulan Oktober. Ini sudah ada sekitar 160-an video, isinya contemporary music semua. Ini kami bikin setiap bulan Oktober ya, setiap tahun sekali. Artinya ini menjadi forum yang mempertemukan seniman musik kontemporer di Indonesia. Teman-teman bisa menyaksikan karya-karya di sini, juga membaca artikel di artmusictoday.org.
Nah kebetulan websiteku personal ini sedang error, jadi nggak bisa diakses. Saya juga menulis di rsetiawan.com. Lalu informasi yang lain, saya di Jogja juga punya penerbitan buku khusus musik. Nanti silahkan kalau teman-teman pengen bekerja sama, kita bisa menerbitkan buku sama-sama di Art Music Today, publisher. Karena sejauh ini di Indonesia mungkin cuma AMT yang fokus untuk penerbitan buku khusus musik, meskipun yang beli juga tidak banyak-banyak, tapi kita survive sampai hari ini sudah 16 tahun ya. Ini kira-kira buku-buku yang kami terbitkan. Ini buku saya terakhir, Hacking Keroncong dan lain-lain ya. Nanti bisa ada IG-nya AMT Publisher _ dan Art Music Today. Jadi silakan teman-teman bisa berkolaborasi juga untuk menulis buku. Tidak harus buku musik sebetulnya, tapi bisa seni atau proses kreatif di balik peristiwa ini juga bisa dibukukan ya. Aku siap membantu dari bikin judul, layout, editing, cover, ISBN, produksi, jualannya, aman lah pokoknya itu. Gitu ya, kira-kira Mas Farid. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga forum ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih teman-teman atas waktunya. Selanjutnya saya persilakan langsung Mbak Karen dan Mas Adnan. Monggo. Iya, sore.